Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Arni Zebua, guru bidang studi pendidikan agama Kristen di SD Negeri nomor 075044 Sebe, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 bab 3 di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2501061263. Pada hari ini saya melaksanakan praktik mengajar di kelas 5 dengan materi Aku Suka Menolong Sesama yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sekian, terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, baik, saya akan duduk kembali. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan nyanyi dan doa. Siapa yang bisa memimpin kita? Ya, silakan Charlie. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kau menyenangkan. 1, 2, 3. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Sudah, kami kuat, setelah kami akan memulakan pelajaran kami. Dan kecerdasan supaya kami bisa menjawab pertanyaan yang bisa dibawakan. Dan Tuhan, kami ingin bernama singkat dan itu selamat dan tebus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita lanjutkan, nunggu dengarkan namanya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Satria Lali, Hadir, Bu. Airin Marwandah Zai, Hadir, Bu. Bintang Aprilia, Hadir, Bu. Carlos Unraimon Zebua, Hadir, Bu. Celsius Anugrah Gule, Hadir, Bu. Charlie Hartani Lali, Hadir, Bu. Evalduan Hadir, Sensawaru, Bu. Nuri Dali Bate, Hadir, Bu. Ekane Wisman Warubu, Hadir, Bu. Anastasia Zebua. Hadir, Bu. Baik, hadir kita semua hari ini ya. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Nobu, kita buat dulu satu kesepakatan. Jadi ibu mau kalian yang membuat kesepakatan itu. Setuju? Kira-kira apa kesepakatan kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Saling membantu. Saling membantu ya. Saya, Bu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, Saya, Bu. Selama proses belajar berlangsung tidak boleh ada yang ribut. selama proses belajar berlangsung tidak boleh ada yang Ribut. Nah, ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi karena kesepakatan bersama Nubu tidak boleh dilanggar. Setuju? Sebelum kita masuk pada materi yang baru, dibuka dulu bukunya semua. Silakan dibuka halaman 111 sudah. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran yang baru atau materi yang baru, siapa yang masih ingat dulu? Apa materi kita sebelumnya? Materi. Aku meneladani Yesus yang berbela rasa. Aku meneladani Yesus yang berbela rasa. Betul sekali. Kita kalian ya, berarti pertanyaan masih ingat pembelajaran sebelumnya. Nah, ibu mau bertanya kalau begitu. Siapa yang tahu apa arti daripada bela rasa? Saya, Bu. Ya, berdiri dulu. Arti
datang dengan keinginan untuk menolong. Itu adalah rasa simpati untuk menolong sama. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Nobu kita bernyanyi dulu ya. Kami semua. Oke, silakan duduk kembali. Pembelajaran kita hari ini judulnya Aku Suka Menolong Sesama. Apa? Aku suka menolong sesama. Nah, pembelajaran kita ini terambil dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan arti tolong menolong, ya. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua yaitu mendaftarkan contoh atau tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Dan ketiga, membuat rancangan kegiatan atau sebuah proyek menolong sesama. Nah, sebelum Ibu melanjutkan untuk menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Antara ketiga orang ini, menurut pendapatku, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penjahat itu. jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Menyaksikan video tadi, Nobu, kira-kira tahukah kalian apa arti daripada menolong? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya Bu, Ya, betul. menolong. Menolong artinya adalah membantu. Perhatikan.
menolong sesama, yaitu untuk meringankan beban orang lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menolong semua orang tanpa batas? Nah, Yesus mengajarkan bahwa menolong semua orang itu berarti menolong mereka yang berbeda suku, bangsa, budaya, agama, dan bahkan mereka yang berbeda denominasi gereja. Intinya semua yang diciptakan Allah itu harus kita tolong. Nah, sikap menolong itu adalah merupakan perintah Allah yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melakukan sikap menolong ini, Nubu. Nah, mengapa kita harus mengasihi? Ya? Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Yaitu yang pertama, karena kasih itu adalah hukum yang terutama. Yang kedua, kasih kepada sesama mencerminkan kasih kepada Tuhan. Nah, yang artinya ketika kita menolong sesama, ketika kita mengasihi sesama, sama halnya kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga itu kasih mendorong kita untuk berbuat baik. Nah, mari kita coba melihat Alkitab, Galatia pasal 6 ayat 2. Siapa dulu yang bisa membaca? Oke, Nuri silakan berdiri. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tolonglah, demikianlah kamu memenuhi hukuman Kristus. Hukum Kristus. Ya. Ya. Di dalam Galatia 6 ayat 2 itu mengatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Adapun yang menjadi manfaat menolong sesama itu yang pertama yaitu membuat kita merasa lebih bahagia. Selanjutnya memperkuat hubungan dengan sesama. Yang ketiga menjadi berkat bagi orang lain. Lanjut. Adapun contoh-contoh menolong sesama dalam Alkitab ada 3. Yang pertama, kisah orang Samaria yang baik hati. Ini terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Ya. Yang kedua, kisah Boas dan Rut. Kita bisa melihatnya di kitab Rut. Dan ketiga, Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Kita bisa melihat ini dalam Matius 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Gimana cara kita untuk menolong sesama? Ada banyak cara yang perlu kita lakukan untuk menolong sesama kita. Yang pertama, menolong teman yang kesulitan. Yang kedua, memberi bantuan materi atau dukungan. Yang ketiga, menjadi relawan. Nah, di sini ada beberapa sikap menolong sesama di lingkungan rumah. Ya. Kalau di lingkungan rumah, contohnya membantu orang tua. Yang pertama, yang kedua membersihkan rumah. Yang ketiga membantu adik kita untuk belajar. Nah, ada juga contoh menolong sesama di lingkungan sekitar. Tangga kita yang sakit, maka kita menjenguk. Ya, menjenguk tetangga yang sakit. Yang kedua, menolong orang tua atau anak menyeberang jalan. Ya. Nah, selanjutnya contoh menolong sesama lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu contohnya yaitu meminjamkan barang ke teman. Yang kedua, menolong teman yang terluka. Ketiga, mengajari teman yang kesulitan belajar. Nah, di dalam menolong sesama ini, kita memiliki tantangan. Apa tantangan yang kita hadapi? Yang pertama, kesibukan. Yang kedua, ketidakpedulian. Ya. Dan ketiga, ketakutan. Itu tantangan yang kita hadapi ketika kita menolong sesama.
dengan refleksi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong sesama tanpa membedakan. Kedua, menolong sesama harus dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ketiga, itu sudahkah kalian dengan tulus menolong tanpa memandang suku, bahasa, budaya, dan agama? Dari pembelajaran kita ini, Ibu menyimpulkan, ya. Ibu menyimpulkan 4. Yang pertama yaitu menolong sesama adalah panggilan bagi setiap orang Kristen. Ya. Kenapa dikatakan panggilan? Karena memang ini tadi adalah merupakan perintah Tuhan. Bisa menolong sesama. Kedua, kasih adalah motivasi untuk menolong. Kasih salah satu bentuk motivasi kita untuk menolong, berbuat baik dengan sesama. Mengasihi sesama kita adalah salah satu bentuk motivasi kita untuk menolong. Ketiga, mari kita jadikan menolong sesama itu sebagai gaya hidup atau pandangan hidup kita. Ya. Dan keempat, dengan memperhatikan sikap menolong tanpa membedakan, maka kalian telah menaati perintah Tuhan. Dan hal ini tentunya akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi ketika kita memperhatikan sikap menolong ini, tanpa membedakan, maka kita telah menaati perintah Tuhan. Sama halnya kita sudah mengikuti perintah Tuhan. Sama halnya kita sudah mengikuti firman Tuhan ketika kita sudah menolong sesama kita. Nah, untuk selanjutnya Ibu kasih tugas. Ya, Ibu ada tugas, Ibu kasih tugas sama kalian. Ini nanti tugas kelompok ya. Silakan dikerjakan. Tentu yang namanya tugas kelompok itu berarti semua teman kelompok harus aktif. Sudah? Nah, waktunya untuk maju ke depan setiap kelompok. Namun sebelum tampil kelompok, Ibu ajak kita dulu semua speaking. Setuju? Oke, betul? Sudah? Sudah siap? Tepuk semangat. Nah, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 disilakan untuk maju ke depan. Semua. Kelompok 1. Nama kelompok Taslia Lauli, Aileen Zai, Bintang Aprilia, Carlos Jebua, Celsius Gula. Hasil dari diskusi kami adalah arti kalau menolong sesama adalah saling membantu untuk meringankan beban atau kesulitan atau penderitaan orang lain tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, status sosial atau pendidikan. Selanjutnya kami
Choi, Lauli, Nelly, Lauli, dan Lawa. Hasil diskusi kelompok 3 yaitu contoh tolong menolong di sekolah. Contoh tolong menolong di sekolah yaitu menolong teman yang kesulitan belajar, meminjamkan alat tulis ke teman, meminjamkan buku ke teman. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Nama kelompok kami Terangi Putra Sohaujai, Yoel Fransman Lauli, Nuri Dali Bate, Eka Nelisman Waluhu, Anastasia Jebua. Hasil dari kelompok kami, contoh tolong menolong di gereja. 1. Mendoakan jemaat yang sedang sakit. 2. Memberikan dukungan dana bagi yang membutuhkan. 3. Membantu membersihkan gereja. Sekali lagi kurang semangat, mari kita setelah kita mempelajari materi kita kira siapa anak kami menyimpulkan apa hasil atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kamu bisa memberikan kata-kata siapa? Karena kita diajarkan saling tolong menolong. Diajarkan saling tolong-menolong. Terima kasih. Jadi pada pembelajaran kita ini, kesimpulannya pada pembelajaran kita ini diajarkan kita untuk bisa saling tolong menolong tanpa batas. Kira-kira ada yang kurang mengerti dari apa yang Ibu jelaskan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu minta dulu mana apa tadi? Kertas kelompoknya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita tutup dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memimpin